Ghibah. Menggunjing atau ghibah merupakan buah bibir yang manis diucapkan, tetapi pahit akibatnya, karena ghibah merupakan dosa. Di zaman sekarang menggunjing tidak hanya lewat lisan, justru lebih masif lewat tulisan di berbagai media sosial, sehingga dosanya akan cepat menyebar dan menebar di mana-mana. Cukup buka telepon seluler, kita bisa mengakses segala peristiwa di dunia dan tidak menutup kemungkinan kita juga ingin berkomentar tentang kejadian tersebut. Pada menit itu pula bisa kita mengakses informasinya tanpa menunggu beberapa hari kemudian. Hal ini tercipta dengan mudah setelah berkembangnya teknologi informasi dan media sosial medsos di tangan mayoritas masyarakat dunia. Bagai pedang bermata dua, di satu sisi, atas segala kemudahan penyebaran informasi, kita patut bersyukur karena media mencari informasi keilmuan terbuka luas, komunikasi bisnis sangat terbantu. Namun, di satu sisi lain, lewat medsos pula, orang bisa menjadi mudah melanggar norma-norma agama maupun tatanan sosial masyarakat. Melalui tulisan, gambar, atau video yang bisa diproduksi dalam hitungan menit. Dalam waktu sebentar saja konten itu, lalu menyebar kemana-mana. Jutaan orang bisa mengakses, dan hebatnya lagi, gunjingan di media sosial tidak akan pernah hilang sebelum dihapus. Menceritakan keburukan orang lain. Dalam agama Islam dikenal dengan istilah ghibah. Kalau memang yang kamu katakan itu fakta berarti kamu menggunjingnya, namun jika yang kamu bicarakan tidak sesuai fakta, maka kamu membuat kedustaan terhadap dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam pergaulan kekeluargaan dan masyarakat, kemungkinan besar kita akan menemukan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, dan itu wajar, karena di sekeliling kita adalah manusia. Tak ada manusia tanpa kekurangan di dunia ini. Jika harus menuntut adanya manusia suci tanpa salah, seharusnya tuntutan tersebut terlebih dahulu untuk diri kita sendiri ketimbang orang lain. Apabila kita kerap mengaku, "Wah, saya ini manusia biasa yang terkadang tergelincir pada salah dan dosa," seharusnya seperti ini pula kita bersikap kepada orang lain. Jangan, kalau kita melakukan kesalahan minta dianggap wajar, tapi giliran orang lain yang melakukan kesalahan tidak kita salahkan dan gunjing habis-habisan. Seseorang yang tidak mudah menganggap wajar kesalahan orang lain, ia akan mudah menceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Pergunjingan kini tak hanya berupa pembicaraan secara lisan, melainkan pula bisa berupa tulisan atau konten lainnya, selama sarana tersebut efektif untuk menyampaikan keburukan, selama itu pula dosa mengalir. Lebih jauh beliau melanjutkan bahwa menggunjing dan jenis dosa menulis yang lain justru dosanya lebih besar dan lebih langgeng. Sebab apa? Karena potensi jangkauan maksiat tersebut lebih luas dan tidak akan bisa hilang dalam sekejap. Berbeda dengan ucapan, sekali disampaikan, langsung tidak ada bekasnya. Walaupun kebencian yang ditebar juga tetap berbahaya. Oleh karena itu, baik melalui chat, telepon, video, sepanjang ada unsur menggunjingnya, hukumnya adalah haram. Keharaman ini berlaku baik menggunjing sesama muslim ataupun menggunjing non-muslim yang mereka tidak menyakiti kita. Dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan bahwa Imam Al-Ghazali pernah ditanya tentang hukum menggunjing non-muslim. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, "Hiya fihaku muslimin mahdadru tali salati ilah." Bagi seorang muslim menggunjing orang kafir dilarang karena 3 alasan. Pertama, yaitu menyakiti hatinya, menyakiti hati orang lain selama dia tidak menyakiti kita. Baik itu muslim atau non-muslim, tidak dibenarkan. Kedua, menganggap kurang ciptaan Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan semua gerak-gerik hamba-hambanya. Menjelek-jelekkan non-muslim di luar urusan keyakinannya, sama juga menganggap ada yang kurang sempurna pada ciptaan Allah. Ketiga, boros waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Lebih lanjut, Imam Ghazali juga menyatakan, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. QS Al-Hujurat 12. Oleh Yudi Prayoga. Like and share.